Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas bagaimana mengakhiri kekerasan bersenjata di Papua, kami sudah terhubung dengan Koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elizabeth. Ibu Adriana, selamat siang. Selamat siang, Mas Egan. Ya, Ibu Adriana, apa yang menyebabkan konflik di Papua, khususnya konflik bersenjata, ya, kontak senjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua ini terus terjadi, Ibu Adriana? Ya, memang kalau kita lihat dari 2018 ya, kekerasan itu terus terjadi, eskalasinya bahkan meningkat. Sampai beberapa hari lalu kita saksikan bersama gugurnya Kabinda Papua. Ini menjadi tanda bahwa situasi tidak aman itu masih terus terjadi di Papua. Bahkan korbannya sudah jelas dari pihak aparat juga, dari KKB juga menjadi korban, tapi juga masyarakat sipil. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami kenapa terjadi persoalan kekerasan terus-menerus di wilayah itu. Selain konflik bersenjatanya, tapi juga ada persoalan-persoalan terkait dengan aspek-aspek lain seperti daerah pegunungan tengah itu kan daerah yang kaya dengan sumber tambang terutama emas. Nah, artinya mungkin melihat juga akan persoalannya bukan hanya soal politik tetapi juga ada persoalan ekonomi di sana. Apakah ada yang salah dalam menangani kekerasan kelompok kriminal bersenjata ini, Bu Adriana? Sejauh yang saya tahu ya, Satgas Gabungan TNI Polri kan sudah melakukan penegakan hukum sejak 2018 ya paling tidak ketika terjadi konflik di Nduga itu, kemudian sampai sekarang. Nah, ternyata memang ada yang harus kita perhatikan dari kelompok KKB. Mereka ini berbeda dengan generasi tua Papua ya. Mereka adalah anak-anak muda yang juga militansinya lebih tinggi. Nah, saya justru berpikir apakah betul semua KKB ini adalah mereka yang berideologi politik merdeka. Jangan-jangan sebagian yang bergabung dengan KKB juga punya kepentingan-kepentingan yang pragmatis saja gitu. Nah, itu kemudian kombinasi persoalan seperti itu, dan kita tahu beberapa waktu lalu misalnya terjadi kerusuhan di Papua, termasuk di Wamena dan beberapa kota di sana. Nah, itu menyisakan persoalan sosial, termasuk pengangguran. Jadi anak-anak yang tidak sekolah, yang mereka tidak bisa bekerja dan sebagainya. Nah, ini menjadi pilihan yang tidak mudah. Kalau mereka kemudian tidak beraktivitas baik, sangat besar peluang mereka kemudian direkrut oleh kelompok KKB misalnya. Nah, ini persoalan yang menurut saya tidak bisa kita lihat dari konflik bersenjatanya saja, tapi akar persoalan itu apa? Ya. Bu Adriana, jadi kalau misalnya kita mau memberantas KKB ya, ini dilakukannya dengan pendekatan seperti apa, Bu? Kalau dari perintah presiden kan tegas ya, ini bahwa harus menangkap semua KKB. Tapi itu menurut saya harus diimbangi dengan pendekatan lain. Tadi misalnya bagaimana kita mengatasi dampak dari konflik bersenjata, yaitu persoalan-persoalan sosial, bahkan psikososial yang tidak pernah teratasi sampai hari ini. Termasuk anak-anak muda yang direkrut oleh KKB misalnya. Nah, ini menjadi pilihan yang tidak mudah. Jadi kalau hanya pendekatan keamanan atau pendekatan militer, mungkin itu tidak menjadi satu-satunya pilihan juga gitu. Jadi harus ada pendekatan lain mengatasi dampak sosialnya, termasuk pendekatan kemanusiaan. Nah, ini yang saya lihat dari sosok Kabinda yang gugur, bahwa beliau itu orang yang ahli di bidang pendekatan masyarakat, terutama melalui aktivitas-aktivitas sosial, gitu ya. Tapi mungkin persiapannya atau caranya itu yang tidak tepat, karena daerah konflik bagaimanapun harus atau butuh persiapan yang lebih serius untuk bisa mendekati kelompok-kelompok di sana, termasuk melalui masyarakat atau tokoh-tokohnya. Bu Adriana, ada berapa banyak sih KKB di Papua sebetulnya? Kalau kelompoknya yang sering muncul itu kan misalnya kelompoknya Egyanus, kemudian kelompoknya yang sekarang ini kan Telenggen, kemudian ada jubirnya Sebi Sambom dan sebagainya. Kemudian juga ada yang di Markas Victoria gitu. Memang ada beberapa kelompok, dan di Papua itu kita harus tahu bicara representasi ini agak sulit ya, karena satu kelompok itu tidak selalu mau direpresentasi oleh kelompok lain. Artinya itu sebuah cara juga yang harus kita tahu bagaimana mendekati mereka satu persatu, dan ini sangat tidak mudah. Pendekatan militer, pendekatan yang tepat, Bu Adriana? Begini, yang harus diperhatikan menurut saya,
ada trauma yang sangat dalam di masyarakat Papua, terutama korban konflik bersenjata ini yang dari tahun ke tahun tidak pernah teratasi. Jadi selama ini belum ada trauma healing program misalnya. Nah, kalau akan ditambah dioptimalisasikan penanganan melalui pendekatan keamanan, apalagi melalui pendekatan militer, itu harus ada penjelasan yang baik kepada masyarakat di Papua bahwa ini tidak dimaksudkan untuk menyasar masyarakat sipil, tapi betul-betul hanya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh adanya KKB di sana. Baik, Ibu Adriana Elizabeth, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Sama-sama, Mas Egan. Selamat siang.